Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Uh, Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani dengan NIM 22010100248. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik saya pada lab 10.5, yaitu membuat roles. Pada lab ini, saya mempelajari bagaimana cara mengubah sebuah playbook Ansible yang sudah ada menjadi sebuah role yang modular, reusable, dan mudah digunakan. Setelah role tersebut dibuat, saya menggunakannya pada playbook baru untuk diterapkan pada dua manage host, yaitu server lab.example.com dan server c.lab.example.com. Di sini tujuan dan outcome lab dalam praktik ini saya berhasil menyelesaikan dua hal utama, yaitu membuat role baru bernama Ansible-HTTPD dari playbook Ansible-HTTPD.yml. Selanjutnya menjalankan role tersebut melalui playbook site.yml ke dalam host group webdev. Oke, kita mulai. Yang pertama, di sini kita membuat lab star. Kita copy perintah lab star review -cr4. Kita copy paste, lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat sampai semuanya sukses. Oke, semuanya sudah sukses. Kemudian kita lanjut ke bagian 1.1. Kita disuruh berpindah direktori ke direktori review -cr4 dengan perintah cd -/review -cr4. Kita copy dan kita paste, kita enter di sini. Selanjutnya pada bagian 1.2 kita disuruh membuat role subdirectory dengan perintah mkdir -v roles. Kita copy dan kita enter. Selanjutnya pada bagian 1.3 kita disuruh menggunakan Ansible -galaxy perintah buat struktur direktori untuk Ansible -httpd, peran baru dari role subdirectory. Copy perintah cd roles. Oke. Copy lalu enter. Lalu copy juga bagian Ansible -galaxy role init Ansible -httpd. Kita kopikan saja. Kita enter. Setelah selesai kita copy bagian cd titik. Oke, lalu kita disuruh menggunakan tree perintah untuk memverifikasi struktur direktori yang dibuat untuk peran baru. Kita copy bagian tree roles untuk menampilkan direktori dan file. Oke, lalu lanjut di bagian 2.1. Salin variabel dari Ansible -httpd.yml file ke dalam roles /ansible -httpd /default/main.yml file roles /ansible -httpd /default/main.yml. Oke, di sini kita eksekusi perintah vim roles /ansible -httpd /default/main.yml. Lalu kita enter. Setelah itu kita i untuk insert. Oke, lalu kita copy codingan. Sudah ada. Selanjutnya pada bagian ini berisi default variabel yang digunakan oleh role. Ada pagar, default file for Ansible -httpd. Isiannya adalah web package.2httpd, web service .2 httpd, web config file.2/atc/httpd/confi/httpd.confi. Selanjutnya ada web root .2/var/www/html/index.html. Selanjutnya ada web fw service .2 http.
Variabel ini bersifat default dan dapat ditimpa oleh inventory. Variabel seperti web page age menentukan nama paket HTTPD yang akan diinstal. Web root adalah lokasi index.html dan web fw service adalah nama service yang akan diizinkan melalui firewall. Kita escape .2 wiki untuk simpan dan keluar. Dan kita lanjut pada bagian 2.2. Salin HTTPD template berkas konfigurasi dari template /httpd.conf.j2 ke dalam roles /ansible-httpd/templates/directory. Eksekusi perintah cp/. Oke, lalu enter. Lalu copy juga bagian min_v templates /httpd.conf.j2 roles/ansible-httpd/template/ yang di bawahnya dan kita enter. Bagian 2.3 kita lanjut. Salin tugas dari ansible-httpd.yml file ke dalam roles/ansible-httpd/tags/main.yml file roles/ansible-httpd/tags/main.yml. Eksekusi perintah vim roles/ansible-httpd/tags/main.yml lalu enter. Oke, kita copy, kita enter. Di sini ada urutan tagsnya, kita copy codingannya semua. Dan kita paste. Oke, setelah kita copy paste, di sini ada urutan tags utama untuk menginstal dan mengatur HTTPD. Pertama ada name, kedua page age are installed ansible.builtin.dnf name, kedua web page state, kedua present. Selanjutnya di bawahnya ada name, kedua ensure service is started ansible.builtin.service kedua. Selanjutnya ada name, kedua web service. Selanjutnya state, kedua started dan enabled, kedua true. Lanjut, di sini ada name, kedua deploy configuration file ansible.builtin.template, kedua src, kedua template /httpd.conf.j2 des, kedua web config owner, kedua root group, kedua root mode, kedua 0644 set type, kedua httpd -config -t notify, kedua restart httpd. Lanjut, di sini ada name, deploy index.html file ansible.builtin.copy src-2 files /index.html des-2 web root owner root group t2 root mode 20644. Lalu lanjut, di sini ada name, web port is open ansible POSIX firewall service 2 web fw service permanen, kedua true, state kedua enabled, immediate kedua true. Di sini kegunaannya task pertama menginstal HTTPD menggunakan DNF. Lalu task kedua memastikan service berjalan dan otomatis menyala saat boot. Task
ketiga, menggunakan template Jinja 2 dan memicu handler untuk restart HTTPD jika konfigurasinya berubah. Task keempat, menyalin ke file HTML statis. Task terakhir, membuka port web pada firewall. Kita escape kedua wiki untuk simpan dan keluar. Lalu kita lanjut ke bagian 2.4, salin file /index.html berkas ke roles /ansible -httpd /file/directory, eksekusi perintah cp/, lalu salin di bawahnya juga perintah -v files /index.html roles /ansible -httpd /file/ lalu enter. Oke, kita lanjut pada bagian 2.5, salin pengendali dari ansible -httpd .yml berkas ke roles /ansible -httpd /handlers /main.yml berkas roles /ansible -httpd /handlers /main.yml, eksekusi perintah vim roles /ansible -httpd /handlers /main.yml lalu enter untuk tekan. Oke, kita copy dulu, kita enter, kita i untuk insert, copy bagian di bawah. Pada bagian di bawah ini ada codingannya, kita copy, lalu kita enter. Oke, di sini isiannya adalah handler, file for ansible -httpd, name restart httpd, ansible.bulletin.service, .2 name web service, state .2 restarted. Oke, di sini kegunaannya handler ini akan dijalankan bila task deploy configuration file mengalami perubahan. Ini menjamin HTTPD memuat ulang konfigurasi barunya. Kita escape .2 wiki untuk simpan dan keluar. Bagian 3, perbarui roles /ansible -httpd /meta /main.yml terus ke dalam peran sesuai dengan spesifikasi. Kita eksekusi perintah seperti yang di nomor 3, eksekusi perintah vim, lalu kita copy, enter. I untuk insert, kita tekan I untuk insert. Lanjut ke bagian titik 3.1, ubah nilai auto entry menjadi Red Hat training dan akan menjadi outdoor .2 Red Hat training. Oke, kita copy saja codingannya. Lanjut, ubah nilai dalam 3.2, ubah nilai description menjadi example role for RH 294 dan akan menjadi description .2 example role for RH 294. Oke, kita copy saja bagian ini. Oke, kita lanjut ke 3.3, ubah nilai company entry menjadi Red Hat dan akan menjadi company .2 Red Hat. Kita copy saja codingannya. Selanjutnya, ubah nilai lisensi history menjadi BSD akan menjadi lisensi .2 BSD. Oke, setelah kita melakukannya, bagian ini gunanya memberikan metadata untuk dokumentasi role. Setelah selesai, kita escape .2 wiki untuk menyimpan. Bagian 4, edit roles /ansible -httpd
/readme.md berkas tersebut sehingga menyediakan informasi yang relevan mengenai peran tersebut. Oke, eksekusi perintah vim roles/ansible -httpd/readme.md. Oke, kita tik vim, terus kita copy, lalu kita enter. Oke, di sini kita I untuk insert. Di sini kita hapus saja semuanya dulu. Lalu I lagi untuk insert. Dan kita copy codingan yang sudah ada. Oke, kita paste. Setelah selesai, di sini kegunaannya perintah ini yang pertama otomasi setup HTTPD, selanjutnya variabel yang biasa dieksekusikan, role variables. Setelah itu kita escape -2wq untuk simpan dan keluar. Oke, kita lanjut pada bagian 5, hapus direktori yang tidak digunakan dari peran baru. Kita lanjut ke 5.1, hapus roles/ansible -httpd/parse/directory. Eksekusi perintah menghapus, kita copy dulu, lalu kita enter. Kita lanjut bagian 5.2, hapus roles ansible -httpd/test/directory. Kita eksekusi perintah rm-rfv roles/ansible -httpd/test/. Kita copy, lalu kita enter. Oke, kita lanjut bagian 6. Di project directory tulis site.yml playbook yang menjalankan ansible -httpd, peran baru pada host terkelola dalam web dev group inventaris.site.yml. Oke, kita eksekusi perintah vim, lalu kita copy site.yml, lalu kita enter. I untuk insert dan copy codingan di bawah. Oke, setelah di copy, di sini kegunaannya untuk playbook ini menerapkan role ke grup web dev yang mencakup server B dan server C. Lalu setelah itu kita escape -2wq, simpan dan keluar. Bagian 7, jalankan site.yml playbook, eksekusi perintah ansible -navigator run site.yml, lalu kita enter. Kita tunggu beberapa saat sampai semuanya selesai. Oke, setelah selesai, sebagai student pengguna pada workstation mesin, gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda, perbaiki kegagalan yang dilaporkan, dan jalankan kembali perintah tersebut hingga berhasil. Oke, kita eksekusi perintah lab grade review -cr4 dan kita copy, lalu kita enter. Oke, kita tunggu sampai semuanya pas.
Oke, setelah semuanya pas, kita uh, di sini pada work session komputer ubah ke student directory home menggunakan lab perintah untuk menyelesaikan latihan ini. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa sumber daya dari latihan sebelumnya tidak mempengaruhi latihan yang akan datang. Oke, kita eksekusi perintah lab finish review -4, kita copy. Lalu kita enter. Kita tunggu sampai semuanya sukses. Oke, semuanya sudah sukses. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.